Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Nah, baik anak-anak Ibu, mari kita bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melangsungkan pembelajaran kita. Oke, agar pembelajaran kita mendapat berkah, Ibu mau Kak Lili dipimpin doanya ya Kak? Siap Bu. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah sama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabbi zidni ilma warzuqni alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, terima kasih ya Kak Lili. Selanjutnya Ibu absen kedua, Fitriana. Hadir Ibu. Fitri Sambiring. Hadir Bu. Delima. Indah Delima. Hadir Bu. Tadi hadir. Najia. Najia. Oke, Ibu anggap semuanya hadir ya. Ya, jadi ada nggak yang tahu hari ini kita belajar apa? Enggak tahu Bu. Tahu Bu. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang wawancara. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah kalian mendengar penjelasan dari Ibu, maka kalian akan mengetahui konsep-konsep tentang wawancara. Kemudian, setelah kalian mengamati video, kalian akan dapat melakukan praktik wawancara. Kemudian, kalian dapat membuat video singkat tentang wawancara. Oke, untuk masuk ke materi pertama, Ibu mau kalian perhatikan gambar ini. Kak Sajila yang pertama, Kak, yang gambar. Ibu. Ya, baik anak-anak, apakah gambarnya sudah terlihat di layar kaca kalian? Sudah Bu. Sekarang Ibu mau bertanya, menurut kalian gambar apa ya? Gambar orang sedang mewawancarai. Oh, ada. Terus apa lagi? Ada seorang dokter Bu. Dokter itu. Ibu. Seorang anak mewawancarai seorang dokter Bu. Iya. Nah, jadi pada gambar itu kita bisa bagaimana proses wawancara. Nah, untuk lebih jelasnya, dengarkan ya penjelasan Ibu. Perhatikan PowerPoint yang akan Ibu share ini. Kak Saila, PowerPoint-nya Kak. Ya, Bu. Nampak semuanya? Masih foto yang tadi Bu, gambar dokter itu Bu. Oh ya, sabar ya. Ya, kita lanjut aja ya. Jadi, Nak, pengertian wawancara itu adalah suatu kegiatan tanya jawab yang dilakukan untuk mendapatkan suatu informasi. Ibu ulangi ya, wawancara itu adalah suatu kegiatan tanya jawab dengan 2 orang atau lebih untuk mendapatkan suatu informasi. Nah, di dalam wawancara terdapat dua komponen, yaitu narasumber dan pewawancara. Narasumber itu adalah orang yang ditanyai, kemudian pewawancara itu adalah orang yang ingin mendapatkan suatu informasi. Nah, selanjutnya Nak, kalau kita ingin mewawancara, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Nah, jadi kalau wawancara itu nggak boleh asal-asal. Nah, kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, bahasa yang kita gunakan itu harus baku dan santun. Kemudian, pertanyaannya itu pertanyaan yang mudah dipahami. Selanjutnya, tidak menyela pembicaraan. Dan kita harus benar-benar tepat dalam memilih narasumbernya, sesuai dengan keahliannya. Jangan kita ingin mencari informasi tentang tukang tahu, tapi kita bertanya di tukang tempe. Nah, itu memang sama, tapi pasti ada beberapa hal yang berbeda gitu. Kemudian, langkah-langkah dalam wawancara. Nah, sebelum melakukan wawancara, ada prosedur atau langkah-langkahnya, yaitu pertama, kita harus menentukan tema dengan tujuannya itu supaya kita fokus dengan yang ditanyakan. Kemudian, kita membuat daftar pertanyaan. Nah, jadi dibuat dulu apa-apa aja yang mau ditanya, itu kan. Nah, karena kalau misalkan tidak kita persiapkan, takutnya nanti pada saat kita melakukan wawancara, kita lupa apa yang mau ditanya, sehingga tujuan kita tadi tidak tersampaikan. Kemudian, yang ketiga, kita mengurutkan daftar pertanyaan. Nah, apa yang diurutkan? Pertanyaan yang mudah-mudah dulu, baru dari yang mudah baru kita menelusuri pertanyaan yang lebih kompleks lagi atau lebih sulit lagi. Nah, selanjutnya kita menentukan narasumber, barulah kita melakukan wawancara. Nah, setelah kita melakukan wawancara, sambil kita melakukan wawancara, kita mencatat jawaban dari narasumber atau bisa juga kita rekam jawabannya. Kemudian barulah kita membuat laporan dan kesimpulan hasil wawancara. Nah, untuk membuat daftar pertanyaan wawancara, Ibu ada tipsnya dengan 5W1H. Jadi 5W1H itu adalah
What itu apa, when itu kapan, where itu di mana, who itu siapa, why itu kenapa, how itu bagaimana. Jadi, dalam membuat daftar pertanyaan wawancara, Nak, semua komponen ini harus ada di dalam pertanyaannya supaya informasi yang kita dapatkan valid. Terakhir, langkah-langkah menyusun laporan hasil wawancara. Nah, jadi format-format atau bagian-bagian yang ada di dalam laporan wawancara itu yang harus ada itu adalah latar belakang, maksud dan tujuan, topik wawancara, waktu dan tempat, kemudian laporan hasil wawancara, serta kesimpulan. Oke, dari penjelasan Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Dari penjelasan Ibu, Saya Bu mau nanya Bu. ya, akan jawab ya. Jadi Bu kalau dalam wawancara itu Bu ada nggak Bu larangan-larangan untuk mewawancarai yang mau kita wawancarai gitu Bu? Atau hal-hal yang nggak boleh gitu? Ada, Nak. Kalau larangan-larangan dalam wawancara itu, ya misalnya tadi, kita tuh harus sopan, kita harus minta izin dulu, meminta waktunya gitu kan. Kemudian, pertanyaan yang kita lanturkan itu tidak ada lagi. Pas, Bu, pas. Oke, lanjut ya. Nah, agar lebih paham, Ibu mau tunjukkan satu contoh video wawancara. Saya salah satu dari murid SDN Bangetayu Wetan 02. Pada kesempatan kali ini, kita akan mewawancarai salah satu wali murid di SDN Bangetayu Wetan 02 mengenai rencana kegiatan belajar mengajar tatap muka yang akan dibuka kembali di situasi pandemi saat ini. Selamat siang. Siang. Dengan Ibu? Fitri. Boleh minta waktunya sebentar, Bu? Boleh dengan senang hati. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah sehat dan baik. Oh ya Bu, mengenai rencana kegiatan belajar mengajar yang akan aktif lagi di SDN Bangetayu Wetan 02, apa pendapat Ibu? Sangat setuju jika dibuka kembali, tetapi dengan protokol kesehatan tetap harus dilaksanakan. Menurut Ibu, sebaiknya kapan kegiatan belajar mengajar ini bisa dilaksanakan? Lebih cepat lebih baik karena anak-anak sudah terlalu lama belajar lewat online. Siapa sajakah menurut Ibu pihak-pihak yang bisa mendorong kegiatan belajar mengajar tatap muka ini segera terwujud? Terutama mungkin orang tua, yang kedua pihak sekolah, dan pemerintah setempat juga harus memberikan persetujuan untuk bisa dibuka kembali. Mengapa Ibu setuju kegiatan belajar mengajar tatap muka segera dilaksanakan? Karena anak-anak sudah terlalu lama belajar lewat online. Yang kedua, kemampuan orang tua juga terbatas, dikhawatirkan anak-anak kurang menguasai mata pelajaran. Bagaimana persiapan Ibu jika kegiatan belajar mengajar dalam waktu dekat dilaksanakan? Tentunya protokol kesehatan, yaitu seperti masker, face shield, terus minum vitamin, seperti vitamin C, vitamin E, supaya daya tahan tubuh anak tidak gampang sakit, seperti itu. Terima kasih atas waktunya, Bu. Sama-sama. Demikianlah atas wawancara saya dengan salah satu wali murid SDN Bangetayu Wetan 02. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah, jadi dari ini kira-kira Ibu mau salah satu anak Ibu menjelaskan informasi apa yang ada dalam video itu. Coba Kak Fitri Sambiring. Kak Fitri? Ya, Bu. Nah, jadi Nak, dari video itu apa yang dapat Kak Fitri ambil informasinya, Nak? Informasinya mengenai saya tadi ya Bu. Informasi yang ditemukan melalui wawancara tersebut adalah mengenai pandemi, Bu. Ya, bagus. Yang lain, Kak Lili, Kak Nur Azia. Kak Lili, coba Nak jelaskan sayang. Ya Bu, jadi informasi dari video wawancara itu Bu menjelaskan tentang pembelajaran yang akan dilakukan secara tatap muka di masa pandemi. Itu saja Bu. Ya, udah itu aja. Oke, ya jadi yang dibilang dari kawan-kawan tadi benar bahwa video wawancara itu berisikan informasi pertanyaan. Nah, jadi benar kan bahwa wawancara itu tujuannya untuk menemukan suatu informasi. Ya, video itu ditanya kenapa Ibu setuju ya kan pandemi, karena memang benar bahwa kalau belajar online itu tidak maksimal.
Oke, jadi pembahasan kita selesai. Ibu sekarang bagi kelompok ya. Kita kerja kelompok. Dicatat, Nak. Kelompok pertama ada Lili, ada Fitri Ismayanti, ada Fitriana. Kemudian kelompok kedua ada Yasin, ada Kak Indah Delima, dan ada Kak Nur Aida. Selanjutnya kelompok ketiga ada Kak Sahira dan ada Kak Yolanda. Nah, jadi tugasnya kelompok satu itu berperan sebagai pewawancara. Kelompok 2 berperan sebagai narasumber, dan kelompok 3 berperan sebagai pembuat laporan hasil wawancara. Nah, jadi nanti kelompok 1 sama kelompok 2 praktek ya, Nak, praktek melaksanakan wawancara. Kemudian kelompok 3 membuat laporannya. Kita mulai dari sekarang, dikerjakan ya nanti presentasi. Oke, Bu. Mulai, Bu, wawancaranya. Aduh. Udah siap lupa nggak? Udah, Bu, barusan. Sekali Justin, Bu. Iya kan? Tunggu berapa menit. Jenius ini jadi. Iyalah. Udah mati lampu. Ikutkan di Olimpiade, Bu. Iya. Ibu Ibu wajib ikut ASN. Internasional udah. Pandai kali, Bah. Masa udah siap? Baru lagi Ibu suruh. Sat dia, Bu. Suka yang Ya. Ustaz. Lagi masih dingin ya, Pit? Dingin kali. 20 derajat. Kan ngantuk ini. Ada praktek kok Kak Justin. Kelompok 1, Bu. Siapa yang Apanya? kelompok 1 Wawancara. wawancara? Baik, Kelompok 1 Taruh ngelek apa kue? Udah. udah mulai Bu. ya. Mulai. Baik, di sini kami dari kelompok 1 akan mempraktikkan langsung cara wawancara. Baik, saya praktikkan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Weh, ini ke Not afraid, so I would fail. But I'm not giving up, I'm not gonna give up right now. Well, I let go the storm, and I leave no regret. I do what I can do, not what I can't do. So let me dancing in the storm. Apakah pembuatan tahu memiliki waktu yang lama, Ibu? Iya, Mbak, cukup lama, sekitar 12 jam sampai seharian penuh waktu dibutuhkan agar tekstur kedelai mudah diolah. Kalau begitu ya, Bu. Lanjut pertanyaan yang ketiga. Bagaimana proses pembuatan tahu tersebut? Coba bisa Ibu jelaskan? Iya, Mbak, bisa, Mbak. Yang pertama, proses pembuatan tahu memiliki beberapa proses. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, rendam kacang kedelai dengan air hangat sampai mengembang dan memutih. Yang ketiga, mati mampus. Ini Kak Justin ya. Mana Justin? Masih banyak lagi Kak Fitri pertanyaannya. Kak Fitri
Fitriana. Udah Bu, itu pertanyaan yang terakhir, tetapi belum dijelaskan sama Ibu itu. Langsung Kak Fitriana, cara nutup wawancaranya gimana? Baik, setelah terakhir dari pertanyaan saya, mungkin berakhir jugalah wawancara kepada Ibu. Terima kasih kepada Ibu telah memberikan waktu kepada saya untuk bertanya kepada Ibu. Sekian dari wawancara saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus ya, beri aplaus. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1 dan 2. Kelompok 1 2. Kelompok 1 dan 2 udah selesai ya melakukan wawancara. Oke, kita kasih waktu untuk kelompok 3 membuat laporan wawancaranya. Berapa menit Kak Sahila? Bu, berapa menit waktunya nak untuk buat laporannya? 5 menit ya Bu. Mohon maaf ya, terputus mati lampu di sini. Not afraid, so I would fail. But I'm not giving up, I'm not gonna give up right now. Well, I let go the storm, and I leave no regret. I do what I can do, not what I can't do. So let me dancing in the storm. Adik, datang Bunda. Mana ada? Iya sama. Iya. Aslinya mas. Oh padu. Bikin orang kalau tengah ini. Saya nenek kemana? Oh, berarti yang ini kemana? Iya. Jadi sampai di sini Kak. Iya salah Mama Tias. Dia banyak kali yang belum Tias kok yang mau nganter, nggak nyari mau diantar. Bu, udah selesai Bu. Udah selesai. Dan laporan hasil wawancaranya dengan komponen-komponen. Baik Bu. Ibu. Bisa tolong dibacakan Kak Sahila? Baik Bu. Baik, di sini saya akan membacakan laporan hasil wawancara, yaitu dari kelompok 3 yang beranggotakan. Siapa tadi Bu? Teman saya Bu. Kak Sahila sama Kak Yola. Jadi laporan hasil wawancara yang pertama itu mengenai latar belakang. Latar belakangnya adalah kami siswa kelas 4 mendapat tugas untuk melakukan wawancara tentang pembuatan tahu di pabrik Jaya. Yang kedua, maksud dan tujuannya yaitu tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan memperdalam pemahaman tentang pembuatan tahu. Yang ketiga, topik wawancara ini tentang pembuatan tahu. Lalu waktu dan tempat kejadian yaitu hari Selasa 14 Juni 2002 di tempat pembuatan tahu. Laporan hasil wawancara yang berisi daftar pertanyaan yaitu yang pertama, pertanyaannya bagaimana cara membuat tahu? Yang kedua, apakah pembuatan tahu memerlukan waktu yang lama? Dan yang keenam adalah kesimpulan. Kesimpulan dari wawancara yang terdapat yaitu pembuatan tahu memerlukan waktu yang cukup lama dan memiliki beberapa proses atau tahapan dalam pembuatannya. Udah Bu. Ya, bagus ya. Beri aplaus untuk kelompok 3. Ya, jadi laporan hasil wawancaranya udah bagus, proses wawancaranya udah bagus. Jadi nanti kalau misalnya dapat tugas dari Ibu, maka kalian sudah bisa melakukan wawancara dengan baik yang benar ya anak-anak. Oke, selanjutnya untuk pembelajaran kita sudahi sampai di sini. Tapi sebelum itu Ibu mau ngasih tugas. Tugasnya itu adalah kalian buat video kalian sedang mewawancarai narasumber. Suka hati nak mau pilih siapa narasumbernya?
nggak usah yang susah-susah, yang dekat-dekat rumah aja, topiknya juga kalian yang pilih. Nah, jadi lakukan wawancara seperti yang dipraktekkan teman kalian tadi, kemudian minta bantuan siapa untuk memvideokan wawancara kalian. Nah, tugasnya dikumpul 2 minggu lagi, di-upload ya nak ke YouTube biar banyak yang lihat nanti ya. Oke, sampai situ aja. Tapi sebelum Ibu tutup, Ibu mau bertanya dulu, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ayo, Saya siapa itu? tidak ada 5, Bu. Oke, silakan Kak Indah. Kesimpulannya, wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih untuk mendapatkan informasi. Hal yang diperhatikan dalam wawancara harus menggunakan bahasa yang baku, santun, pertanyaan singkat dan mudah dipahami, tidak menyela pembicaraan, memilih narasumber sesuai keahlian. Langkah dalam wawancara menentukan tema, membuat pertanyaan, menentukan narasumber, melakukan wawancara, mencatat jawaban narasumber, dan membuat laporan dan kesimpulan. Cara membuat pertanyaan dalam wawancara dengan konsep 5W 1H, yaitu what, when, where, who, dan why. Dalam menyusun laporan wawancara, langkahnya, latar belakang, maksudnya, dan tujuan. Waktu dan tempat, kegiatan laporan hasil wawancara, kesimpulan. Sudah, Bu. Iya, Insya Allah. Jadi semua kesimpulan yang telah dipaparkan oleh Kak Indah tadi udah bisa ya nak dipahami. Jadi wawancara itu apa, bagaimana cara-cara melakukan wawancara, apa yang harus diperhatikan dalam wawancara, kemudian bagaimana membuat daftar pertanyaan dan membuat laporan wawancara. Oke, baiklah. Sampai sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas partisipasinya anak-anak Ibu yang sudah mau ikut tanggap dalam belajar materi wawancara ini. Nah, Ibu, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah agar kita bisa terus menuntut ilmu. Ibu akhiri, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, marilah kita melafazkan hamdalah, alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. sikum binafsi bitaqwallahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.